Assalamualaikum Sobat Cerita. Di dunia ini tak ada yang kebetulan. Setiap perbuatan pasti berbalas. Ada yang langsung, ada yang menunggu waktu. Inilah kisah nyata yang penuh pelajaran, jangan cuma ditonton, tapi juga direnungkan. Di sebuah pasar sayur yang selalu ramai setiap pagi, ada sosok bernama Dayat. Orangnya lincah pandai berbaur dan selalu menyapa ramah. Bu Beli sayur bagus-bagus nih. Katanya padahal bukan pedagang sama sekali. Dayat punya hobi mencopet. Dompet emak-emak yang lengah atau bapak-bapak yang sibuk pilih cabe jadi target empuk. Awalnya Dayat hanya iseng katanya cuma receh. Tapi lama-lama dia ketagihan. Uang copetan dipakai beli rokok nongkrong karaoke, bahkan traktir temannya makan bakso sambil ketawa-tawa. Suatu hari ia nekat nyopet dompet emak penjual jamu yang sudah renta. Dompet itu tipis, isinya cuma recehan kertas doa dan secarik ayat suci. Emak jamu bilang lirih, semoga tanganmu yang ringan mencopet ini dibalas Tuhan. Dayat malah nyengir. Aduh doain banyak rezeki aja mak. Lalu kabur. Besoknya Dayat merasa tangan kanannya gatal. Ia pikir, kutu pasar biasa. Tapi makin lama gatal berubah jadi luka. Luka itu makin dalam berair dan berbau aneh. Obat merah betadine, minyak gosok. Semua nggak mempan. Dayat pun ke puskesmas. Dokter bilang, ini bukan borok biasa. Ini kayak dagingnya sendiri mau lepas. Dayat ketakutan tapi masih ngeyel. Paling cuman alergi, nggak apa-apa. Sementara itu emak jamu di pasar terus berdoa. Katanya, ya Allah balas orang yang zolim padaku. Ketika Dayat duduk di puskesmas, dia tak henti-hentinya memikirkan apa yang dikatakan dokter. Rasa khawatir mulai menghampiri, sementara emak di pasar terus berdoa dengan harapan agar anaknya segera sembuh. Pada saat yang sama berita tentang kondisi Dayat mulai menyebar di sekitar kampung, membuat banyak orang penasaran dan berspekulasi tentang penyakit aneh ini. Tetangga-tetangga mulai berdatangan penasaran dengan kondisi Dayat. Suara bisik-bisik mereka terdengar di luar rumah menambah beban pikiran Dayat dan ibunya. Emak yang semakin khawatir berusaha mencari pengobatan alternatif, berharap ramuan tradisional bisa menyembuhkan luka aneh di tangan anaknya. Malam Jumat Kliwon Dayat semakin parah. Demam tinggi, matanya sayu dan tangannya tak bisa digerakkan sama sekali. Akhirnya ia panggil ketua RT yang juga pengurus masjid. Suara Dayat lemah, Pak. Saya mau ngaku. Saya yang ambil dompet orang-orang di pasar. Saya salah. Pengurus masjid hanya menatapnya lalu berkata, urusanmu bukan sama kami lagi Dayat. Udah sama Tuhan. Tangis Dayat pecah. Ia sadar ini bukan sekadar kutukan orang pasar, tapi balasan langsung dari Tuhan. Hari-hari setelah pengakuan itu berlalu dengan berat bagi Dayat. Masyarakat mulai menjauhinya, dan setiap tatapan penuh penilaian itu semakin menghimpit hatinya. Dalam kesedihan dan penyesalan, hanya satu tempat yang dia inginkan, yaitu masjid. Di sana ia berharap menemukan ketenangan dan mungkin pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari Dayat menghadiri sholat berjamaah di masjid, berdoa dengan penuh harapan untuk mendapatkan pengampunan. Dalam hati dia masih merasa terperangkap dalam kesalahannya, namun langkah demi langkah ia mulai merasakan sedikit kedamaian. Penyesalan yang mendalam perlahan-lahan mengubah dirinya, menuntunnya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti. Hari-hari berlalu, luka Dayat semakin parah. Dagingnya mulai menghitam bernanah dan akhirnya mengering keras, seperti batu. Saat itu Dayat jarang keluar rumah. Ia hanya duduk di kursi plastik reyot, menatap tangan kanannya yang keras dan kaku. Tetangga yang datang malah syok. Kok kayak batu Dayat? Udah ke dokter, Dayat hanya diam. Matanya kosong tapi hatinya masih nggak mau ngaku. Ia malah minta uang adiknya buat beli obat mahal. Padahal tahu sendiri ini bukan sekadar sakit biasa. Hari-hari berlalu, waktu semakin membuat Dayat terpuruk dalam kesedihan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang cerah, namun hatinya begitu gelap. Kakaknya yang sering berkunjung terlihat cemas, memperhatikan betapa Dayat semakin menarik diri. Kak, kenapa kamu nggak mau ke dokter? Tanya adiknya dengan suara lembut. Dayat hanya menggelengkan kepala menahan segala rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Tak ada jalan keluar yang terlihat, hanya harapan samar yang berusaha ia pelihara.
Beberapa hari kemudian Dayat meninggal dunia. Jenazahnya kurus, tangan kanannya masih keras dan kaku seperti batu. Waktu dimandikan, airnya malah memantul dari tangan itu. Para pemandi jenazah merinding. Waktu dikafani, tangan Dayat tak bisa dilipat, harus dikafani terpisah. Orang-orang yang ikut penguburan bilang bau busuknya luar biasa. Kuburnya harus diperdalam karena tanahnya menolak bau itu. Saat diturunkan ke liang kubur, langit mendung, angin dingin berhembus. Emak jamu datang memegang tasbih dan berbisik, "Semoga Tuhan terima taubatmu Dayat, semoga jadi pelajaran bagi yang lain." Satu persatu orang-orang mulai mengucapkan selamat tinggal, mengenang masa lalu bersama Dayat. Setiap cerita yang mereka bagikan mengungkapkan kebaikan dan kebodohan yang pernah dilakukan. Akhirnya, saat fajar menyingsing, suara tangis mulai mereda. Dalam hening yang mendalam, mereka berdoa agar roh Dayat mendapat ketenangan abadi. Matahari perlahan muncul dari balik awan, memberikan harapan baru bagi mereka yang ditinggalkan. Anak kecil itu memandang ke arah makam, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi merasakan kehilangan yang mendalam. Di sudut lain, para pemuda berbicara pelan tentang bagaimana mereka akan mengenang Dayat, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari itu menjadi momen refleksi saat mereka mulai memahami arti hidup dan kematian. Terima kasih sudah menyimak Sobat Cerita. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan jadi pribadi yang lebih hati-hati dalam melangkah. Ingat, kebaikan akan kembali pada yang memberi dan kejahatan tak pernah hilang tanpa jejak. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya.